Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa fis sahih, di dalam sahih, yaitu Sahih Muslim, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuh, maka hartanya dan darahnya haram, yaitu dilarang mengambil hartanya dan dilarang membunuhnya berdasarkan apa yang terlihat darinya secara zahir. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, dan hisabnya diserahkan kepada Allah azza wa jalla, yaitu hanya Allah Ta'ala yang menghisab orang yang mengucapkan perkataan la ilaha illallah karenanya Allah memberikan balasan kepadanya sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. Keterkaitan hadis ini dengan bab
penafsiran tauhid dan penafsiran kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah bahwa hadis ini termasuk hadis yang paling agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah, bahwasanya makna itu adalah kufur dan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Dipetik dari hadis ini faedah-faedah, yaitu sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Di antaranya adalah berhala-berhala, kuburan-kuburan, dan selainnya. Faedah selanjutnya, sesungguhnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah sementara tidak diikuti dengan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, tidak menjadikan darah dan harta haram. Walaupun orang yang mengucapkannya mengetahui makna la ilaha illallah dan mengamalkannya, selama itu tidak ditambahi dengan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Faedah selanjutnya, bahwa barang siapa melaksanakan tauhid dan selalu berusaha untuk melaksanakan syariat-syariat tauhid secara lahiriah, maka tidak boleh mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar dan membunuhnya dengan cara yang tidak benar sampai jelas darinya perkara yang bertentangan dengan apa yang dia lakukan itu. Faedah selanjutnya, wajib menahan diri dari orang kafir apabila dia telah memasuki syariat-syariat tauhid secara lahiriah. Wajib menahan diri darinya, tidak mengambil hartanya dan tidak membunuhnya sampai jelas darinya perkara yang bertentangan dengan apa yang dia lakukan itu. Faedah selanjutnya, bahwa manusia kadangkala mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Faedah selanjutnya, sesungguhnya hukum yang berlaku di dunia adalah berdasarkan apa yang nampak pada lahiriah. Adapun di akhirat, maka hukum yang berlaku sesuai dengan niat-niat dan maksud-maksud. Faedah selanjutnya,
diharamkan mengambil harta seorang muslim dan menumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang benar. Asy-syarah, penjelasan. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fis sahih, di dalam sahih, yaitu sahih Muslim, sahih Muslim, an Abi Malik al-Ashja'i, dari Abu Malik al-Ashja'i, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyebutkannya, yaitu menyebutkan hadis. Wa Abu Malik ismuhu Sa'd bin Tariq. Abu Malik namanya adalah Sa'ad bin Tariq. Kufiyun thiqah, orang Kufah yang terpercaya. Mata fi hududil arba'ina wa mi'ah, meninggal pada tahun 140 Hijriah. Wa abuhu Tariq bin Ashyam bil mu'jamati wal muthannati tahtiyah, waznu Ahmar ibni Mas'ud al-Ashja'i. Bapaknya adalah Tariq bin Ashyam dengan timbangan Ahmar, Ashyam Ahmar bin Mas'ud al-Ashja'i, sahabiyun lahu ahadits, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis. Qala Muslim, Muslim berkata, lam yarwi anhu ghairu ibnih, tidak meriwayatkan dari Tariq bin Ashyam bin Mas'ud al-Ashja'i selain anaknya, yaitu Abu Malik Sa'ad bin Tariq. Wa fi musnadil Imam Ahmad an Abi Malik qal, di dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Malik, dia berkata, wa sami'tuhu yaqulu lil qaum, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jal. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, maka hartanya dan darahnya haram, dan perhitungan amalannya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad min tariqi Yazid bin Harun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Yazid bin Harun. Qala, dia berkata,
anba'ana Abu Malik al-Ashja'i an abih. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Malik al-Ashja'i dari bapaknya. Wa rawahu al-Imam Ahmadu an Abdullah bin Idris. Qal, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Idris. Dia berkata, sami'tu Aba Malikin qal, aku mendengar Abu Malik berkata, qultu li abi, saya mengatakan kepada bapakku, al-hadis. Wa riwayatul hadithi bihadal lafzi yufassiru la ilaha illallah. Periwayatan hadis dengan lafaz ini mentafsirkan la ilaha illallah, yaitu penafsiran la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata dan mengingkari peribadahan yang ditujukan kepada semua selain Allah. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. I'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqa 'ismatal mali wad dami fi hadzal hadits bi amrayn. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan terjaganya harta dan darah pada hadis ini dengan dua perkara. Al-awwal, pertama, qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqin. Perkataan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan. Kama huwa muqayyadun fi qawliha fi ghairi ma hadis. Kama taqaddam. Sebagaimana perkataan la ilaha illallah diikat dengan ilmu dan keyakinan bukan hanya pada satu hadis saja, sebagaimana telah berlalu. Watsani, perkara yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Falam yaktafi bil lafzil mujarradi 'anil ma'na, sehingga tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah kosong dari makna, bal la budda min qawliha wal 'amali biha, bahkan mesti mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kandungannya. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa fihi ma'na, pada hadis ini terdapat makna, atau hadis ini semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, semua yang diibadahi selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, dengan pegangan yang sangat kuat sekali yang tidak akan putus darinya. Surat Al-Baqarah ayat 256. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah.
Hal ini termasuk perkara yang menjelaskan makna la ilaha illallah yang paling agung. Fa innahu lam yuj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena sesungguhnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak dijadikan menjaga darah dan harta. Bal wala ma'rifatu ma'naha ma'a lafziha. Bahkan tidak dijadikan mengetahui makna la ilaha illallah disertai mengucapkannya menjaga darah dan harta. Bal walal iqraru bidzalik. Bahkan tidak dijadikan menetapkan hal itu menjaga darah dan harta. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah. Bahkan keberadaan orang yang melakukannya tidak berdoa kecuali kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, tidak dijadikan menjaga darahnya dan hartanya. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan hartanya dan darahnya tidak haram sampai dia menambahkan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan lisannya, pengetahuan terhadap makna la ilaha illallah yang dia ketahui, dan penetapannya terhadap makna la ilaha illallah serta amalannya terhadap makna la ilaha illallah, dia tambahkan kepada hal itu pengingkaran terhadap semua yang diibadahi selain Allah. Fa in syakka aw taraddada lam yuhram maluhu wa damuh. Kalau dia ragu atau bimbang terhadap pengingkaran terhadap semua yang diibadahi selain Allah, maka hartanya dan darahnya tidak haram. Faya laha min mas'alatin ma ajallaha. Alangkah berharganya masalah ini. Wa ya lahu min bayanin ma awdahahu. Alangkah jelasnya penjelasan ini. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Dan alangkah kuatnya hujjah ini yang mematahkan bantahan orang yang membantah. Intaha, selesai. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa hadha huwa syaratul musahhihu liqawli la ilaha illallah. Ini adalah syarat yang membenarkan ucapan la ilaha illallah. Fala yasihhu qawluha biduni hadhihi al-khumusi allati dzakaraha al-musannifu rahimahullahu ta'ala aslan. Maka tidak sah mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa 5 perkara yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sama sekali. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, dan sampai agama itu semuanya menjadi milik Allah semata.
Surat Al-Anfal ayat 39. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Perangilah orang-orang yang berbuat kesyirikan dimanapun kalian mendapati mereka. Ambillah mereka, kepunglah mereka, awasilah mereka di semua tempat untuk mengawasi. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka jangan perangi mereka. Surat At-Taubah ayat 5. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirik. Allah memerintahkan untuk memerangi para pelaku kesyirikan sampai mereka bertaubat dari perbuatan kesyirikan. Wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Sampai mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka hanya karena Allah Ta'ala. Sampai mereka mendirikan salat dan sampai mereka membayar zakat. Fa in abau 'an dzalika aw ba'dhihi qutilu ijma'a. Kalau mereka enggan untuk melakukan hal itu atau sebagiannya, enggan dari sebagiannya, maka mereka diperangi berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, yang memerangi mereka adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan. Wa dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir qoulihi taala. Ibnu Katsir menyebutkan rahimahullahu taala ketika mentafsirkan firman Allah taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qala, dia berkata, qala al-hafidhu Abu Bakr al-Bazzar. Al-Hafidh Abu Bakar al-Bazzar berkata, haddatsana Abbad bin Ahmad. Abbad bin Ahmad telah menyampaikan hadis kepada kami. Wasaqa bisanadihi, dia menyebutkan sanadnya, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung barang siapa yang mensucikan dirinya. Qala, dia mengucapkan, man syahida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa khala'al andada wa syahida anni Rasulullah. Al-hadits, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan meninggalkan semua saingan-saingan yang dibuat untuk Allah, yang diibadahi selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Al-hadits. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', umirtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, sampai mereka beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Wa fis sahihain, di dalam sahihain, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhanil hadithani tufassirul ayatain, ayatil anfali wa ayati bara'ah. Dua hadis ini mentafsirkan dua ayat, yaitu ayat di surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan ayat di surat At-Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. Sungguh para ulama sepakat bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak meyakini maknanya dan tidak mengamalkan apa yang dituntut olehnya, maka sesungguhnya dia diperangi sampai mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, yaitu peniadaan peribadahan kepada semua selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ma'lumun annal murada bihadza ahlu ibadatil awthani duna ahlil kitab. Dimaklumi bahwa yang dimaksud manusia yang diperangi, yang diperintahkan untuk diperangi sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala, bukan ahlil kitab. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena ahlul kitab mengucapkan la ilaha illallah thumma yuqatalun, kemudian mereka diperangi. Wallahu alam, yaitu para penyembah berhala. Wala yurfa'u anhumus saif, dan pedang tidak akan diangkat dari mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad berkata, ikhtisasu ismatil mali wan nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabati ilal iman. Dikhususkannya
penjagaan harta dan diri untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah ungkapan akan jawaban terhadap keimanan. Wa annal murada bidzalika, sesungguhnya yang dimaksud hal itu adalah musyrikul Arab. Yang dimaksud diperangi adalah orang-orang musyrik Arab. Wa ahlul awthan, dan orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Fa amma ghairuhum mimman yuqirru bit-tauhid fala yuktafa fi ismatihi biqawli la ilaha illallah idh yaquluha fi kufrih. Adapun selain mereka, selain orang-orang musyrik Arab dan selain para penyembah berhala, dari orang-orang yang mengakui dan menetapkan tauhid, maka tidak dianggap cukup untuk menjaga hartanya dan dirinya karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dia kufur terhadap la ilaha illallah. Maksudnya, dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Intaha mulakhasa. Selesai perkataan Al-Qadhi Iyad dengan diringkas. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, la budda ma'a hadha minal imani bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan hal ini mesti mengimani semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Kama jaa fi riwayah, sebagaimana terdapat pada suatu riwayat, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Mereka mengimaniku dan mengimani apa yang aku bawa. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, lamma su'ila an qitalit Tatar, ketika dia ditanya tentang memerangi orang-orang Tartar, faqala, maka Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, kullu ta'ifatin mumtani'atin 'anil iltizami syara'i'il islami adh-dhahirati min ha'ula'il qawmi aw ghairihim fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ah wa in kanu ma'a dhalika natiqina bisyahadataini wa multazimina ba'da syara'i'ah. Semua golongan orang yang enggan komitmen dengan syariat-syariat Islam secara lahir, syariat-syariat Islam yang lahir, dari orang-orang Tartar ini atau selain mereka, maka sesungguhnya wajib memerangi mereka sampai mereka komitmen dengan syariat-syariat Islam. Walaupun bersamaan dengan itu mereka mengucapkan dua syahadat dan komitmen dengan sebagian syariat Islam, menjalankan sebagian syariat Islam. Kama qatala Abu Bakrin was sahabatu radhiyallahu anhum mani'iz zakah, sebagaimana Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka mengucapkan dua syahadat, walaupun mereka mengerjakan salat. Wa ala hadha ittafaqa al-fuqaha'u ba'dahum. Para ahli fikih setelah mereka menyepakati hal ini. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, fa ayyuma ta'ifatin
امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. Semua golongan manusia yang enggan untuk melakukan sebagian sholat yang diwajibkan, atau enggan untuk berpuasa, atau enggan untuk mengerjakan haji, atau enggan untuk meyakini diharamkannya menumpahkan darah orang-orang muslim, atau enggan untuk mengharamkan mengambil harta dengan cara yang tidak benar, atau enggan untuk meyakini haramnya meminum khamr dan enggan untuk meninggalkan meminumnya, atau enggan untuk meyakini haramnya berjudi dan enggan untuk meninggalkannya, atau enggan untuk meyakini haramnya menikahi wanita-wanita yang senasab, dan enggan meninggalkannya, atau enggan untuk berjihad memerangi orang-orang kafir, atau selain itu dari keengganan untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama dan meyakini perkara-perkara yang diharamkan oleh agama sebagai perkara yang haram, yang mana tidak ada udzur untuk seorang pun karena menolaknya setelah mengetahuinya atau meninggalkannya, yang mana seseorang menjadi kafir karena menolaknya setelah mengetahuinya, maka sesungguhnya golongan orang yang enggan untuk melakukan hal itu diperangi karenanya, walaupun mengakuinya dan menetapkannya. Wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama. Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, perkara ini termasuk perkara yang saya tidak mengetahui ada perselisihan padanya di antara para ulama. Qal Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, wa haula'i 'indal muhaqqiqina laisu bughatan. Mereka ini menurut para ulama ahli tahqiq bukan para pemberontak, bal hum kharijuna 'anil Islam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, keluar dari syariat Islam. Intaha. Selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dipasrahkan kepada Allah azza wa jalla, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabahu.
فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghisabnya kalau dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan surga-surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzab al-alim. Dan apabila dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan berpura-pura, mengucapkan tapi tidak meyakini, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang diyakini, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia pelaku kemunafikan, sekedar berpura-pura. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir. Adapun di dunia hukum yang berlaku berdasarkan apa yang nampak pada lahir. Faman ata bit tauhid wa lam ya'ti bima yunafihi dhahiran waltazama syara'i'al islami wajib al-kaffu anhu. Maka barang siapa yang melakukan tauhid dan tidak melakukan perkara yang bertentangan dengannya secara lahiriah, serta dia selalu komitmen untuk menjalankan syariat-syariat Islam, maka wajib menahan diri darinya untuk mengambil hartanya dan memeranginya. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa afadal hadithu anna al-insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya kadangkala orang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, falam ya'ti bima ya'simu damahu wa malah, sehingga dia tidak melakukan perkara yang menjadikan darahnya dan hartanya terjaga. Kama dalla ala dzalika al-ayatul muhkamatu wal ahadits, sebagaimana itu ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam dan ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.